Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Oktaviani, NIM 1910400442. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang telah saya baca dan saya review kedua tema jurnal tersebut, yaitu mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Untuk jurnal yang pertama, nama jurnalnya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan menggunakan Makromedia Flash pada materi Bangun Ruang kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Penulis dari jurnal tersebut yakni Tuhu Setiono, Lucy Eka Afri, dan Hera Deswita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengairan. Tahun terbitnya tidak tercantum dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Di tengah era teknologi yang sangat canggih ini, media pembelajaran dibuat dan dibentuk dengan sebaik dan sejangkih mungkin agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Media pembelajaran dibuat dengan bagus, menarik, dan semudah mungkin agar peserta didik tidak mudah bosan dan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta akan memunculkan keinginan untuk belajar mandiri pada peserta didik. Dependen media yang dirasa cukup dan efisien untuk menunjang kegiatan pembelajaran yaitu Makromedia Flash Professional 8. Menurut Kusrianto dalam Vista 2010.250, Makromedia Flash Professional 8 adalah software yang berisi fasilitas untuk membuat desain, media interaktif secara profesional, serta hal-hal yang berkaitan dengan sarana yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah konten multimedia. Yang kedua, metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengembangan produk, di mana model yang digunakan yaitu model 3D. Model 3D memiliki 3 tahapan, yang diantaranya pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi Makromedia Flash pada Bangun Ruang kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Uji coba ini dilakukan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Bonai Darussalam. Selanjutnya hasil dan pembahasan. 1. Tahap pendefinisian. Tahapan ini memiliki beberapa analisis, diantaranya analisis kurikulum, analisis siswa, dan analisis kebutuhan siswa. Analisis kurikulum yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa materi yang cocok digunakan dengan Makromedia Flash adalah materi SK5, yaitu mengenai penalaran dan pemahaman yang mendalam mengenai kubus dan balok. Yang kedua, tahap perancangan. Peneliti menyusun bahan media pembelajaran yang telah dibuat. Di antaranya hal-hal yang telah dirancang yakni A. Cover kotak CD pembelajaran, B. Kaset CD pembelajaran, C. Tampilan awal media pembelajaran, D. Tampilan pilihan menu utama, E. Tampilan isi komponen utama, F. Tampilan pilihan menu materi, G. Tampilan inti menu materi, dan yang terakhir tampilan kuis. Yang selanjutnya adalah tahap pengembangan. Setelah dilakukan perancangan media pembelajaran materi Bangun Ruang, dilakukan pengembangan untuk melakukan validitas dan praktikalisitas penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Peneliti melakukan 2 pengujian, yaitu uji validitas kepada 3 validator dan uji praktilitas berupa penyebaran angket praktilitas yang diisi oleh guru dan 38 peserta didik. Diperoleh hasil yaitu media pembelajaran materi Bangun Ruang pada kelas 8 SMP Negeri 3 Bonai Darussalam teruji valid dan dinyatakan praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, media pembelajaran ICT Jurnal 2. Nama jurnalnya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika pada materi luas segi 4 di kelas 7 SMP Baitul Quran Kabupaten Sragen. Penulisnya adalah Waliono, Sri Anita, dan Dini Tri Ardianto. Tahun terbit jurnal tersebut adalah tahun 2017. Yang pertama adalah latar belakang. Peneliti memilih materi luas segi 4 sebagai materi yang akan diberikan pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan program komputer yaitu Articulate. Articulate merupakan program presentasi seperti PowerPoint dan Adobe Flash yang dapat dibuat dengan menarik. Program ini dirasa cocok oleh peneliti karena di dalamnya terdapat fitur pembuatan tes CBT serta program ini dapat dipublish menjadi sebuah video pembelajaran. Peneliti pun memilih kelas 7 SMP Baitul Quran Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian pengembangan, di mana model pengembangan yang dilakukan adalah model 4D, yang meliputi define, design, develop, and dissemination. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, lembar penilaian produk, dan tes. Hasil observasi dan wawancara di analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sedangkan hasil tes dianalisis menggunakan uji sampel bebas.
Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Dalam pengembangan media pembelajaran digunakan 4 tahapan, yaitu define, design, develop, and dissemination. Peneliti membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk menguji efektivitas produk dengan uji 2 sampel, di mana jumlah peserta didik di kelas eksperimen sebanyak 34 orang dengan persentase ketuntasan 82%, sedangkan pada kelas kontrol memiliki 33 peserta didik dengan persentase ketuntasan 77,78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran matematika pada materi luas segi 4 efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran dengan tema alat peraga. Jurnal yang pertama. Nama jurnal adalah Pengembangan Media Congklak pada Mata Pelajaran Matematika, Materi Pokok Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian Kelas 3 SDN 7 Pemenang Barat. Penulisnya yaitu Yuntawati dan lalu Abdul Aziz dari Pendidikan Matematika FP MIPA IKIP Mataram, PGSD FIP UNU Mataram. Tahun terbitnya tidak dicantumkan. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh masalah-masalah yang menghambat keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar. Di antaranya yaitu 1. Masih kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran seperti media pembelajaran. 2. Proses belajar mengajar masih berpusat di guru atau pendidik. 3. Masih kurangnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran matematika. Yang keempat, kurangnya inovasi dari guru untuk membuat proses belajar mengajar menarik. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka guru mencoba mengembangkan media pembelajaran berupa congklak untuk menunjang kegiatan pembelajaran materi pokok operasi hitung perkalian dan pembagian pada kelas 3. Yang kedua adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development, di mana model pengembangan yang digunakan yakni model pengembangan Borg and Gale yang terdiri dari 10 tahapan. Akan tetapi berdasarkan kebutuhan oleh peneliti disederhanakan menjadi 5 tahapan, yang diantaranya analisis kebutuhan desain, pembuatan prototipe, uji coba lapangan, dan revisi. 3. Hasil dan pembahasan. Pada tahap perancangan, peneliti merancang media pembelajaran congklak dan buku panduan untuk penggunaannya. Fase pembuatan prototipe mencakup pembuatan media congklak dan instrumen-instrumennya untuk data kevalidan. Prototipe yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh validator ahli untuk mendapatkan saran atau komentar untuk melakukan revisi. Dan berdasarkan lembar validasi, media congklak memperoleh skor 68 dengan rata-rata 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa media congklak valid. Dari uji coba yang telah dilakukan kepada 13 orang siswa kelas 3 SDN 7 Pemenang Barat dengan materi perkalian dan pembagian, diperoleh data bahwa persentase ketuntasan siswa dalam materi ini dengan media pembelajaran congklak berhasil dan media tersebut efektif. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran alat peraga. Jurnal yang kedua, yaitu nama jurnalnya adalah Penggunaan Blok Pecahan pada Materi Pecahan Sekolah Dasar. Penulisnya adalah Ari Indriani dari Pendidikan Matematika IKIP PGRI Bojonegoro. Tahun terbit tidak dicantumkan. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut guru kelas 5 SD Negeri Bejirejo, materi yang dirasa sulit untuk dipahami siswa antara lain bangun ruang, pecahan, dan perbandingan. Dari teori kognitif Piaget dalam Desmita 2009, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, sehingga dibutuhkan alat peraga matematika dalam memahami pelajaran matematika. Peneliti mencoba merancang alat peraga yang sesuai dengan materi pecahan. Salah satunya yaitu blok pecahan, di mana alat ini digunakan untuk mencari persamaan nilai dalam pecahan serta dalam penjumlahan pecahan. Alat ini berbentuk lingkaran, kemudian dibagi berdasarkan nilainya, misal setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan sebagainya. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri Bejirejo ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. Subjek penelitian yang dilibatkan yaitu sebanyak 18 siswa dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara, dan metode dokumentasi, di mana tes digunakan untuk mengetahui nilai matematika siswa dan dokumentasi untuk memperoleh data nama siswa kelas 5 SD Negeri Bejirejo. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan blok pecahan sebagai media pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pecahan tersebut. Dengan adanya alat peraga ini, peneliti berharap jika siswa dapat lebih aktif dan kreatif sehingga dengan adanya blok pecahan ini proses pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Kemudian peneliti melakukan evaluasi berupa pemberian soal pilihan ganda, di mana dari 10 soal diberikan, sebagian besar siswa mampu mengerjakan soal tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa siswa mampu mengikuti pembelajaran materi pecahan dengan adanya bantuan alat peraga blok pecahan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.